Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anis Mujahid, SPD dari SD Negeri Bakarjo 1, Kecamatan Guntur, Kabupaten Demak, sekaligus mahasiswa PPG Derajat UIN Walisongo, Semarang. Hari ini saya akan melakukan ujian kinerja pada tanggal 30 Januari 2025 pada kelas 5 materi tanda-tanda hari kiamat. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini kita masih bisa berjumpa lagi, belajar bersama tolabul ilmi, yaitu dalam pelajaran pendidikan agama Islam. Sebelum belajar, seperti biasa, silakan ketua kelas menyiapkan kelasnya. Silakan Rasa menyiapkan teman-temannya. Siap, gerak, doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbil firli wa liwalidayya wa lijami'il muslimin. Amin. Selesai baca Pak Guru memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, ya, semuanya bisa hadir. Selanjutnya saya akan mengabsen. Silakan nanti yang saya sebut namanya angkat tangan sambil bilang hadir. Kalau laki-laki, kalau perempuan hadir. Bagus, ya. Absen 1 Aryo. Absen 2 Desma. Rasa. Hadir. Nopal. Adam. Pasa. Adel. Fariska. Najwa. Rina. Sofi. Anissa. Ya, terima kasih. Alhamdulillah semuanya hadir, ya. Selanjutnya untuk memupuk rasa persatuan dan kesatuan kita nyanyikan lagu Indonesia Raya. Silakan semua, silakan berdiri. Kita mulai menyanyikan lagu Indonesia Raya. 1, 2, 3. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu hidupku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bersatu rakyatku semuanya. Berubah jiwanya dan hatinya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia
Dulu kita pernah belajar tentang rukun dan rukun Islam. Rukun rukun iman ada berapa? Berapa? Rasa coba ada berapa? Ada 6, betul, bagus sekali Rasa. 1, iman kepada Allah. 2, iman kepada malaikat, betul. 3, iman kepada kita. 4, iman kepada Rasul. 5, iman kepada hari kiamat. 6, iman kepada qada dan qadar. Bagus sekali. Nah, hari ini kita akan belajar rukun iman yang ke-5, yaitu iman kepada hari kiamat, khususnya tanda-tanda hari kiamat. Saya punya pertanyaan pematik, nanti silahkan yang bisa menjawab boleh menjawab ya. Nah, ini pertanyaannya. Nomor 1, perhatikan. Apa saja tanda-tanda hari akhir yang kamu ketahui? Siapa yang bisa menjawab? Apa sini dulu? Arya, apa Arya? Coba. 1 saja tanda-tanda hari akhir. Banyak bencana alam. Bagus Arya. Siapa lagi yang bisa? Ya, Azam apa? Muncul asap panas dari timur dan barat. Ya, muncul asap panas dari timur dan barat. Betul, bagus sekali. Selanjutnya ada lagi yang bisa? Ya, apa? Terbitnya matahari dari barat. Betul sekali, bagus. Semuanya bisa menjawab. Ya. Lanjut, apa tanda-tanda hari akhir yang sudah muncul? Kira-kira sekarang yang sudah muncul apa ya? Bencana alam, kebakaran, banjir. Nah, itu sudah muncul sekarang, baik. Ya. Nomor 3, apa yang harus kita siapkan untuk menghadapi hari akhir? Kira-kira apa? Sholat yang rajin, apa lagi? Ngaji, zakat, apa? Bagus. Ya, itu saja. Tidak lagi. Sholat, ayo yang bagus. Sholat, tadi apa? Zakat, haji, ngaji, dan lain sebagainya. Ya, bagus. Nah, kita lanjutkan. Udah itu tujuan pembelajaran hari ini. Tujuannya apa? 1, peserta didik dapat menghubungkan tanda-tanda hari akhir dengan kehidupan sehari-hari dengan benar melalui kegiatan diskusi. Jadi nanti kalian akan diskusi mengenai hubungan tanda-tanda hari akhir dengan kehidupan sehari-hari. Hubungannya apa? Kalau kamu sudah tahu nanti akan tadi banyak bencana alam, kamu bagaimana kehidupan sehari-harinya? Harusnya bagaimana? Nanti akan kita diskusikan. 2, peserta didik dapat menyajikan hasil diskusi dalam bentuk presentasi. Ya, nanti maju hasil diskusinya dipresentasikan, dijelaskan di depan. Ya. Terus 3, peserta didik dapat menghadiri perbedaan pendapat terkait tanda-tanda hari akhir dalam kegiatan diskusi. Kalau ketika diskusi, misalnya Fariska mengatakan, oh tanda akhir itu matahari muncul dari timur, ada yang mengatakan dari barat. Nah, itu harus bisa didiskusikan, tidak boleh bertengkar, tidak boleh saling mengejek. Lanjut terakhir, peserta didik dapat meningkatkan ibadah sebagai bentuk pemahaman terhadap kehidupan akhirat dengan penuh kesadaran. Setelah kalian tahu tanda-tanda hari akhir, diharapkan kalian nanti ketika beribadah menjadi lebih baik, khususnya di sini berdoa. Jadi ketika berdoa, kalian menjadi khusyuk, menjadi baik. Itu tanda-tanda hari kiamat bisa kalian terapkan dalam ibadah. Itu adalah tujuan pembelajaran kita hari ini. Karena manfaat, ya, manfaatnya apa kamu belajar dari kiamat? 1, meningkatkan kesadaran akan kematian. Jadi kamu sadar bahwa kamu semua akan meninggal, akan mati. 2, mendorong perubahan perilaku yang positif. Setelah kalian tahu kalian akan meninggal, akan mati, maka kalian akan berperilaku yang baik. Selanjutnya kita lakukan tes diagnostik namanya, yaitu tes awal pembelajaran untuk mengetahui apakah kalian sudah paham tentang
pelajaran ini atau belum. Nah, tesnya kita nanti akan menggunakan game seperti ini, ya, atau permainan. Saya beri contoh cara mengerjakannya. Misalnya ini saya mau mengerjakan klik mulai. Klik mulai, gamenya nanti akan mulai. Nah, seperti ini. Munculnya gajah adalah tanda kiamat besar akan membawa apa kira-kira? Fitnah dan kesesatan. Klik. Silakan seperti ini. Saya sudah kirim di grup linknya. Silakan kalian klik mengerjakan lewat gadget atau laptop masing-masing. Silakan mulai mengerjakan sekarang. Kan bisa mulai mengerjakan, linknya saya kirim lewat laptop. Soal tidak banyak, cuma 5 soal saja. Kenapa? Sudah? Ya. Ya, bagaimana? Sudah selesai? Ya. Gampang atau sulit? Gampang. Tadi kalian sudah mengerjakan namanya tes diagnostik untuk mengetahui kemampuan awal untuk pelajaran tanda-tanda hari kiamat ini. Ya. Sebelum kita masuk ke materi inti, kita ice breaking terlebih dahulu. Ya. Ini ice breakingnya. Ya, siap-siap ya. 1, 2, 3. Buka mulut tertawa 1 kali. Buka mulut tertawa 2 kali. Buka mulut tertawa 3 kali. Buka mulut tertawa. Yuk, kata Mas Lara. Lagi, buka mulut tertawa 3 kali. Ulangi yuk, 1, 2, 3. Buka mulut tertawa 1 kali. Buka mulut tertawa 2 kali. Buka mulut tertawa 3 kali. Buka mulut tertawa berkali-kali. Selanjutnya kita akan masuk ke pembelajaran inti. Ini kalau tadi baru pembukaan, hari ini akan pembelajaran inti. Ya. Silakan kalian simak video berikut ini. Nanti ada video, silahkan kalian simak. Yang mau berkomentar silahkan berkomentar. Ini dipersembahkan oleh Ini adalah video tentang hari kiamat. Silahkan disimak. Nanti yang mau berkomentar bisa berkomentar di akhir video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat semua, kembali lagi bersama channel saya. Video kali ini akan membahas tentang sebuah kejadian besar yang akan menimpa seluruh umat manusia di bumi tanpa kecuali. Suatu peristiwa yang bisa mengguncangkan dunia hingga hancur berkembang. Suatu peristiwa yang sangat takut oleh pembantang, perawat akhir dan para petani.
Bulan lagi, Tuhan lagi, tidak ada yang tahu. Semua itu masih menjadi rahasia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kiamat datang, akan terdengar sebuah suara yang menggelegar yang membuka semua makhluk yang ada di langit dan di bumi. Inilah pertanda bahwa prakma yang pertama yang disebut makhluk azab telah ditiupkan. Dan ingatlah pada hari ketika sangkakala ditiup, maka terkejutlah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi, kecuali siapa yang dikehendaki Allah, dan mereka semua datang menghadapnya dari merendahkan diri. Surat An-Naml ayat 87. Ketika yang terjadi, maka langit dan bumi akan meledak, gunung-gunung akan meletus, dan darat akan menjadi debu-debu yang bertebar, lautan saling bersatu dan menimbulkan api. Hukum gravitasi yang selama ini kita ketahui mendadak hilang hingga membuat bintang-bintang di angkasa berjatuhan. Planet-planet saling bertabrakan, matahari dan bulan menyatu dan kehilangan cahayanya. Bumi menjadi gelap gulita dan menghilang. Ini terjadi secara tiba-tiba saat kita disibukkan dengan urusan dunia dan melayangkan perintah Allah. Kehidupan ini akan sangat panjang hingga menciptakan ketakutan luar biasa. Manusia akan lari berdiri-diri menyelamatkan diri. Mereka seketika tidak peduli lagi dengan harta benda, dengan keluarga yang amat mereka cintai, dan bahkan dengan anak-anak dalam kandungan. Mereka lari tanpa arah dan tanpa tujuan. Mereka mulai khawatir. Mereka mulai mengingat dosa-dosa yang telah mereka perbuat. Mereka ingin meminta ampun, tapi semua sia-sia. Hari pembalasan telah datang. Pada hari kiamat, Allah akan memerintahkan malaikat untuk meniupkan sangkakala sebanyak 3 kali. Setelah tiupan pertama, maka selanjutnya adalah tiupan kedua, yaitu tiupan kematian. Semua makhluk yang ada di langit dan di bumi akan dimatikan kecuali yang dikehendaki Allah SWT. Siapa saja mereka? Yaitu malaikat Jibril, Israfil, dan 4 malaikat pemikul arsy. Allah berfirman, dan jumlah sangkakala maka matilah siapa yang ada di langit dan di bumi, kecuali siapa-siapa yang dikehendaki Allah. Kemudian tiup sangkakala itu sekali lagi, maka tiba-tiba mereka berdiri urusan masing-masing. Surat Az-Zumar ayat 60. Jadi jangan pernah berpikir kita bisa selamat dari badai besar bernama kiamat ini. Bahkan manusia paling powerful di dunia pun tidak lepas dari kiamat. Tidak ada yang bisa bersembunyi, bahkan dibakar paling kuat dunia sekalipun, semua akan binasa. Tidak ada yang tersisa kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian, setelah makhluk di alam semesta mati, maka ditiuplah sangkakala yang terakhir yang disebut Rotul Basil Wan Nusur, yaitu tiupan dibangkitkannya seluruh makhluk. Disinilah awal perjalanan kita di akhirat dimulai. Awal dari kehidupan kekal, semua makhluk akan dibangkitkan dan dikirim pada masyarakat mendapatkan keadilan. Seluruh manusia akan terkunci dengan rapat. Anggota tubuhnya akan menjawab satu persatu tentang amal dan perbuatan yang telah mereka lakukan di dunia. Kita akan menanti keputusan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Adil. Masuk surga mendapat siksaan di neraka. Jadi, akankah kita mengingatkan kehidupan yang kekal nanti demi kepuasan dunia yang sementara? Nah, sudah. Yang tadi adalah video tentang kiamat atau tanda-tanda hari kiamat. Silahkan, apakah ada yang mau berkomentar kira-kira video itu tentang apa tadi? Kelompok sini, masa? Rasa apa kira-kira bisa? Tadi itu video tentang apa? Dari kiamat. Apalagi yang kamu tahu? Ya, masa dasarnya hari kiamat. Bagus. Nah, selanjutnya setelah kalian lihat video, perhatikan ada masalah seperti ini. Nah, perhatikan. Nah, tadi kalian sudah melihat video tentang tanda-tanda hari kiamat. Nah, kita lihat di lingkungan kita banyak yang seperti ini masalahnya. Lihat ini, ya. Orang Islam kalian itu kan harusnya, terutama yang perempuan, berpakaian seperti yang ini sebelah sini. Ya, seperti kalian sekolah seperti ini sudah bagus. Tapi ada juga yang seperti ini. Ada juga yang seperti ini, berpakaian tapi ketat. Ada juga yang terbuka seperti ini. Mungkin kalian juga pernah lihat yang pusarnya kelihatan. Ada yang memperlihatkan pahanya. Ada yang memperlihatkan dadanya. Itu semua masalah. Terus perhatikan. Apakah ini tanda-tanda kiamat? Kira-kira bagaimana?
bagaimana kita bisa mengenali tanda-tanda kecil dan tanda-tanda besar kiamat? Kalau ini tanda-tanda kiamat ini termasuk tanda kecil atau tanda besar? Nanti kita diskusikan itu ya. Apa yang bisa kita lakukan untuk menghindari hal-hal tersebut? Nanti kita diskusikan itu. Terus bagaimana kita bisa mengenali? Ini sudah tadi ya. Selanjutnya diskusikan permasalahan di atas bersama kelompok. Nah, jadi kalian nanti diskusi hal seperti itu tanda besar atau tanda kecil. Kalian harus tahu tanda-tanda kecil itu apa saja. Tanda-tanda besar kiamat apa saja. Terus hubungannya dengan kehidupan sehari-hari bagaimana? Selanjutnya kita akan bagi kelas kita menjadi beberapa kelompok. Ini sudah kita bagi. Sini kelompok 1, sini kelompok 2, sini kelompok 3. Silakan kalian diskusikan permasalahan tadi. Apa yang harus kalian cari? Ini, ya. 1, lihat tanda-tanda kiamat kecil. Apa tanda-tanda kecil? 2, tanda-tanda besar kiamat. Apa saja? Kalian nanti cari di share di internet, ya boleh. Terus 3, hubungannya dengan kehidupan sehari-hari apa? Kalau kalian sudah tahu tanda kiamat, kehidupan sehari-hari kalian bagaimana harusnya? Itu yang harus kalian diskusikan nanti bersama kelompok kalian. Silahkan ya, bukunya dikeluarkan. Mulai sekarang adalah mencari atau berdiskusi tentang 1, tanda-tanda kecil kiamat, tanda-tanda besar kiamat, hubungannya dengan kehidupan sehari-hari. Ya, sudah bagus. Lampas ini mulai isi namanya dulu, tulis ya, nama kelompok sudah, ya sudah bagus. Kelompok sini sudah, nama kelompok dulu isi mana? Nah, ya itu isi bagus. Adel ya, ini terus nomor 3. Kelompok sana sudah bisa. Nah, ambil ini ya, ini sudah baik. Siapa lagi namanya yang belum? Ya. Ya, ayo mana? Ya, tulis apa? Panzer, ya, ya. Tanda-tanda kiamat, dan juga saja tarik. Yuk, ganti yang kedua sekarang. Diskusikan yang kedua. Ya, Anissa sini. Itu sini tidak apa-apa. Tanda-tanda kiamat kecil, kamu cari dulu. Tanda-tanda kiamat kecil. Ya. Nah, ya, tuh lanjut. Tanda-tanda kiamat kecil apa saja? Ya, tulis. Kalau sudah belum atau itu diklik dulu. Nah, yuk.
Komposisi kalau hapus ya. Nah, terus kalau mau ke BW yang ini tambah nomor 3 ya enter. Ya, nanti tiga ini. Nah, diarahkan ke sini. Coba bariskan bisa dia. Nomor 1 coba ini nomor 1. Ke nomor 1. Klik. Nah, bisa ya. Komposisinya apa? Yang tidak bisa tadi hubungan. Nah, ini sudah bisa banyak Allah. Yang juga dilanjutkan cari di internet hubungan tanda kiamat dengan kehidupan sehari-hari. 3 saja tidak usah punya 3 saja ya, yang bagus ini. Nah, bahkan bisa yang lain bisa ikut mencari ya. Yang bagus hubungan tanda-tanda kiamat dengan kehidupan sehari-hari. Kurang 1 apa 3? Tadi lagi 3. Hubungan tanda-tanda kiamat dengan kehidupan sehari-hari. Bagaimana kompas ini sampai apa? Ya, sudah sampai hubungan tanda-tanda kiamat dengan kehidupan sehari-hari. Bagaimana, ada kesulitan? Beda ya, silakan dilanjutkan. Sampai, nah ini sudah bagus. Sampai ke poin ketiga, hubungan tanda-tanda kiamat dengan kehidupan sehari-hari. Ya, sudah bagus ya kompas ini sudah bisa selesai. Kelompok 1 sudah selesai. Kelompok 2 sudah. Kelompok 3 kurang sedikit, kurang berapa? 1 kurang 1 saja ya. Ya, lanjutkan. Oke, kelompok 3. Ya, alhamdulillah semua sudah selesai membuat laporan yang akan nanti dipresentasikan. Silahkan kalian tagi siapa nanti yang membaca pertama, siapa yang membaca kedua, siapa yang membaca ketiga, siapa. Nah, silahkan kalian tagi. Atau boleh seperti ini, misalnya ini punyanya kelompok 1 karena dia nomor 1 karena dia 2. Nanti yang pertama ini siapa, yang kedua ini siapa, atau setiap ini satu-satu, setiap kotak, setiap slide satu orang gitu. Ya, gantian. Ya, didiskusikan ini yang pertama siapa kira-kira masih rasa, terus yang baca ini berapa? Ngapal. Yang baca ini Risma. Tinggal baca saja Pak. Ya, yang ini pertama perkenalan rasa ya. Kami dari kelompok 1 nama ini sudah ada nama. Hasil diskusi terus namanya siapa ya nanti ya, nama siapa tulis. Terus pertama akan disampaikan masa. Silakan boleh latihan dulu, nanti yang membaca silakan latihan untuk presentasi dulu. Kelompok ini sudah presentasi. Yang pertama siapa? Baca ini saja. Tanda-tanda yang kecil, bentuknya berpimpin mas, bentuknya lebih muda, bilangnya amanah. Kamu sini, jauh sampai nyampernya, ya, tidak apa-apa. Pertama siapa yang baca yang dulu nanti? Ya, Kariska, dia, Nabil. Nanti yang pertama bilang ya, kami dari kelompok 2 akan menjelaskan tanda-tanda kiamat. Ya, saya. Silakan latihan untuk presentasi dulu. Siapa? Pak, siapa? Sudah? Sudah. Iya, dibaca. Mana? Dibaca Pak. Yang mana? Iya, atasnya yang besar ibunya sudah dibaca nanti. Ya. Silakan latihan presentasi dulu. Saya berkata
tidak hafalan tapi membaca. Selanjutnya kita akan melakukan presentasi. Kita mulai dari kelompok 1 ya. Selesai presentasi, ketika kalian sedang tugas boleh bertanya. Silakan kelompok 1 bisa mulai presentasinya mulai dari sekarang. Kami dari kelompok 1 ingin menyampaikan hasil diskusi. Anggota 1 Aryo, 2 Masya, 3 Disma, 4 Nopal, 5 Acem, 6 Masya. Ada kiamat. Ya. 1. Banyaknya orang yang menjadi LGBT. Ya, terus 2. Penurunan moral dan etika. 3. Bencana alam yang meningkat. ya, lanjut. Ada besar kiamat. 1. Benar nomor 2. Benar benar. 3. Benar curi. Ya. Dengan tanda-tanda kiamat dengan kehidupan sehari-hari. 1. Banyak wanita yang tidak menutup aurat. 2. Banyak orang yang melakukan maksiat. 3. Banyak orang yang murtad dari agama Islam. Ya, terus ya sudah, kelompok 1 sudah selesai. Apakah ada yang mau bertanya? Coba kelompok mana yang mau bertanya? Kelompok sini. Ya, Adil, apa Adil? Ya. Ya, coba ini kelompok 1 ada yang tanya, bencana alam itu termasuk kiamat apa? Termasuk kiamat? Kecil ya, betul. Kelompok sini? Ya, tunggu dulu. Ada orang yang meninggal, benar kan? Apakah itu kiamat kecil atau besar? Kecil, betul sekali. Ya. Alhamdulillah presentasi dari kelompok 1 sudah selesai. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok 2 ingin menjelaskan tanda-tanda kiamat. Tanda kecil kiamat. 1. Gempa bumi. 2. Gunung meletus. 3. Tsunami. 4. Banjir. Tanda besar kiamat. 1. Munculnya dajjal. 2. Turunnya api sisa. 3. Rusaknya permukaan. 4. Terbitnya matahari dari barat. 5. Munculnya sifat-sifat besar. Hubungan tanda-tanda kiamat dengan hidupan sehari-hari. 1. Pertemuan yang telah dua kecenderungan hingga 3. Kerusakan moral. 4. Munculnya asap tebal. Ya, alhamdulillah kelompok 2 sudah selesai. Apakah ada yang mau tanya? Silakan. Ya, Nopal tanya apa? Kapan terjadinya kiamat? Ya, kapan terjadinya kiamat? Ya, tidak ada yang tahu, hanya Allah yang tahu. Bapak sini coba ada yang tanya juga. Ya, Rina, tanya apa Rina? Ya, sebutkan lagi tanda-tanda kiamat kecil. Katanya Rina kurang jelas. Coba ulangi 1 apa? Gempa bumi. Gempa bumi, terus? Gunung meletus. Gunung meletus, terus? Tsunami, apalagi? Banjir. Itu tanda-tanda kiamat. Semua alhamdulillah sudah presentasi, tadi sudah melakukan tanya jawab dan semua sudah menjawab dengan sangat baik sekali. Ya, saya hanya ingin menambahi. Tadi kalian kan menyebutkan tanda-tanda kecil yang mungkin hanya 3, hanya 4, begitu juga tanda besar. Ya, saya akan menambahi, yaitu terkait dengan tanda-tanda hari kiamat dan hubungannya dengan kehidupan sehari-hari. Ya, perhatikan nih. 1, kita ada gambar apa kira-kira? Ada yang aneh itu ya orang tua. Tangannya gerak. Laki-laki memakai ini berarti termasuk tanda-tanda hari kiamat. Kalau kamu lihat temanmu yang laki-laki ini berangkat ke sekolah
perempuan berarti itu tanda-tanda dari kiamat. Yuk. Satu, lihat banyaknya perbuatan maksiat. Kalau lihat di sekelilingmu ada orang mabuk, ada orang judi, ada orang mencuri dan lain sebagainya, berarti itu tanda-tanda kiamat kecil. Dua, ilmu agama mulai ditinggalkan. Nah, ada orang yang banyak ada orang yang tidak mau belajar agama. Di kampung tidak ada orang ngaji, tidak ada orang sholat. Berarti itu tanda-tanda mau kiamat. Tiga, waktu terasa lebih cepat. Coba kamu bandingkan ketika kamu dulu TK. Waktu akan terasa lama sekali, tapi sekarang pasti terasa cepat. Tiba-tiba kok saya kelas 6 ya, nanti akan tiba-tiba kok SMP. Seperti itu namanya tanda kiamat. Terus lagi yang belum tadi kamu belum sebutkan adalah munculnya nabi palsu. Apakah sekarang sudah muncul, Pak? Sudah muncul nabi palsu mulai dari zaman nabi, zamannya para sahabat atau Nabi Muhammad meninggal, terus itu namanya zaman sahabat muncul nabi-nabi palsu. Satu lagi, ada lagi yang belum, yaitu jumlah wanita lebih banyak dari laki-laki. Nah, di kelasmu coba lihat wanita dan laki-laki banyak mana? Masih banyak laki-laki. Berarti masih apa? Kalau satu kelas kok banyak perempuan, seperti ini tanda-tanda ini kiamat. Lihat untuk kalian, tanda-tanda kiamat besar. Satu, munculnya Dajjal. Itu Dajjal yang bilang itu ya. Munculnya Dajjal sudah. Turunnya Nabi Isa. Ya. Munculnya Ya'juj Ma'juj. Ada tadi yang bilang itu. Al-Quran nanti akan lenyap. Maka sekarang mulailah membaca Al-Quran daripada nanti mau kiamat Al-Quran yang hilang, kamu mau dapat tanda tidak bisa. Lanjut, munculnya binatang aneh yang bisa berbicara atau dadah. Keluarnya asap besar. Tadi ada yang azam tadi akan ada asap yang besar namanya duklon. Hancurnya terakhir, hancurnya alam semesta. Ini adalah tanda-tanda kiamat. Hubungan tanda-tanda kiamat dengan kehidupan sehari-hari. Nah, kamu bisa lihat juga ada gambar orang sholat. Artinya, ketika sudah tahu tanda-tanda kiamat, kalian harus rajin sholat, rajin ibadah. Satu, meningkatkan untuk selalu beribadah. Dua, meningkatkan kepedulian sosial. Tiga, memanfaatkan waktu dengan bijak. Baik, kamu memanfaatkan waktu. Menjaga amanah, berdoa dan berserah diri, dan menjaga lingkungan kehidupan. Itu hubungan tanda-tanda kiamat dengan kehidupan kita sehari-hari. Selanjutnya, pennya silakan dikeluarkan. Kita nanti akan melakukan kegiatan refleksi atau menilai dirimu sendiri. Saya sudah menyiapkan lembar refleksi. Ya, disiapkan dulu alat tulisnya. Silakan alat tulisnya disiapkan dulu. Siapa yang boleh? Nah, mungkin pensil boleh, pen boleh, Parisa boleh, pensil boleh. Nah, ini ayo. Silakan, saya akan bagikan lembar refleksi. Nanti saya jelaskan. Ini saya bagikan dulu. Tulisin nama, paling atas ada nama kelas, iya ditulis. Terus nomor absen paling atas itu toh. Paling atas ada tulisan nama, kelas, nomor, ditulis ya. Diisi. Iya, diisi. Udah kok, ini refleksi bukan soal. Ya. Sambil saya jelaskan.
nama diisi ya, kelas, nomor absen. Terus refleksi belajar itu kamu pilih antara selalu, kadang-kadang, dan tidak pernah. Saya beri contoh. Nomor 1, aku mengikuti instruksi yang diberikan. Apakah selalu, atau kadang-kadang, atau tidak pernah? 2, aku berusaha yang terbaik dalam mengerjakan tugas. Selalu, kadang-kadang, tidak pernah. 3, aku berperilaku sopan dan menghargai orang lain. Selalu, kadang-kadang, tidak pernah. Aku mengerjakan tugas yang diberikan. Ya, selalu, kadang-kadang, tidak pernah. Aku menyelesaikan tugas tepat waktu. Pilih. Lanjut, aku menyelesaikan. Maaf yang selanjutnya, aku mendengarkan guruku dengan seksama. Pilih. Aku bertanya jika ada materi yang belum paham. Nah, aku berpartisipasi aktif dalam pembelajaran di kelas. Nanti kamu aktif atau tidak? Kalau sudah, buka yang halaman 2, lembar selanjutnya. Nah, ini saya beri gambar ya, menarik sekali. Ada gambarnya, ada warnanya, agar kamu lebih semangat. Lanjut, saya berikan instruksinya dulu. Pak, caranya bagaimana? Yang ada gambar emosinya ini, kamu pilih satu saja. Ya, perhatikan ini ya. Yang paling sini tuh sedih, berarti kamu ikut pelajaran Pak Adit ini sedih. Atau yang ini tadi sedih, nangis, ini sedih biasa. Saya sedih Pak ikut pelajaran ini. Kita yang ini. Atau yang ini senyum, ya, senyum biasa. Ini senyum giginya kelihatan, berarti senang sekali. Apakah yang ini paling senang? Ya, pilih yang mana? Ya. Yang kuning, sekarang yang kuning lihat, ya. Hal apa saja yang sudah kamu kuasai? Tulis. Tadi kamu belajar apa? Terus itu. Yang kuning, kamu tadi belajar apa? Tadi kamu belajar apa, Rina? Itu. Apa yang kamu kuasai? Oh, saya sudah paham Pak, tanda-tanda kiamat. Saya sudah paham Pak, hubungan kiamat dan kehidupan sehari-hari apa? Satu saja tidak apa-apa. Ya. Yang merah, sekarang yang merah. Ya, yang merah. Hal apa saja yang belum kamu kuasai? Oh, kalau tidak ada, tulis tidak ada Pak. Saya sudah menguasai semua. Atau ada Pak, saya belum paham. Ada yang besar. Saya belum paham, ada yang kecil. Ya. Terakhir ini yang paling bawah, sebutkan 2 hal yang paling menarik pada pembelajaran yang sudah dilakukan. Berikan alasannya. Yang paling menarik apa? Apakah ketika presentasi, itu namanya presentasi ada ya? Apakah ketika presentasi atau ketika membuat di laptop atau ketika kalian diskusi atau ketika apa? Alhamdulillah ya, refleksi sudah dilakukan.
Saya ulang sedikit ya. Tadi kita belajar satu tanda kiamat kecil. Apa saja coba? Stop. Apa saja? Tanda kiamat kecil. Gunung meletus. Banjir. Tsunami. Orang meninggal. Ada tanda apa lagi? Gempa bumi. Banyak orang meninggal. Yang tadi ada rock, ada rock tadi. Laki-laki di perempuan atau LGBT. Banyaknya wanita ini juga ya. Tanda kiamat kecil. Lanjut, tanda besar kiamat. Apa saja tanda besar kiamat? Dajjal muncul. Apalagi tanda besar? Matahari terbit dari barat. Apalagi? Munculnya Dajjal sudah. Munculnya angin yang panas. Munculnya Ya'juj Ma'juj. Munculnya Jabir ya, dan lain sebagainya. Itu tanda-tanda besar kiamat. Kan sekarang hubungannya dengan kehidupan sehari-hari. Setelah kamu tahu tanda-tanda seperti itu, apa yang kamu lakukan? Giat beribadah. Suka baca Al-Quran. Tidak melakukan maksiat. Sering berbagi dan lain sebagainya. Masih banyak bisa kita sebutkan di lain waktu ya. Selanjutnya saya akan memberikan tes akhir, yaitu berupa Google Form yang akan saya masukkan ke grup. Nanti bisa kalian klik seperti tadi di awal ya. Nanti kalian kerjakan. Ini contohnya seperti ini ya. Kalian pertama mengisi email dulu. Email sudah tahu ya? Misalnya aryo@gmail.com, itu kan kalian sudah punya. Kalau punya HP berarti punya itu. Isinya bagaimana? Lihat, yuk aja perhatikan ya. Lihat ini. Nanti akan ada pertanyaan seperti ini. Coba ini dijawab dulu, sebagai contoh dijawab bersama-sama, tidak apa-apa ya. Apa yang dapat kita pelajari dari banyaknya kerusakan alam yang terjadi sebagai tanda-tanda kecil kiamat dalam kehidupan sehari-hari? Dan kira-kira jawabannya apa? Apakah yang pertama? Ini jawab yang pertama. Kerusakan akan mengingatkan kita untuk menjaga lingkungan. Sama sini, mana kira-kira yang betul? Yang ketiga, kerusakan alam hanya disebabkan oleh manusia. Jadi jawab apa? Nanti kamu pilih sendiri. Bisa ya memilih seperti itu ya. Ke bawah soalnya jawabannya hanya ada 10 soal. Semuanya pilihan ganda seperti ini. Silahkan bisa dikerjakan. Ya, bagaimana? Sudah selesai? Sudah, alhamdulillah ya, sudah menyelesaikan tes akhir atau evaluasi akhir ya. Semoga nanti nilainya bagus-bagus ya. Amin. Alhamdulillah sudah selesai ya untuk PR, yaitu kalian membuat mind mapping satu kelompok satu tentang apa yang sudah kalian presentasikan tadi ya. Itu kalian membuat mind mapping, dikumpulkan pada pertemuan yang akan datang.
Untuk pembelajaran selanjutnya kita akan belajar yaitu hikmah tentang hari kiamat. Kalau hari ini tanda-tanda hari kiamat, minggu yang akan datang adalah hikmah hari kiamat. Silakan dipersiapkan, ada di buku paket halaman 65. Ya. Semua laptop ditutup. Kita sudah selesai, laptopnya sudah. Iya, tinggal rumah. Tutup nggak apa? Kata si matikan tutup nggak apa? Satu, dua, berdoa yang baik ya. Siap begitu nggak apa? Sudah? Silakan bisa berkemas-kemas. Ayo perhatikan persiapan pulang. Nanti dulu perhatikan. Sudah siap? Silakan ketua kelas menyiapkan kelasnya. Yuk, bro, doa mulai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.